sebenarnya banyak sih Kak. Jadi kayak yang tadi kan Kak bilang ya, kalau ada yang mengganggu pikiran aku ya. Nah menurutku kalau ada yang di pikiran aku tuh sekarang lebih ke mana ya, percaya diri sama kayak kurangnya percaya diri sama insecure. Jadi kayak kadang tuh itu kayak bikin aku nggak bisa berpikir secara jernih. Kayak aku tuh kalau kemana-mana kayak harus perfect, terus kayak harus lihat kaca terus kayak bener-bener. Nah sekarang ini aku bawa kacanya ya, kayak itu kayak aku insecure banget, kayak aku bener-bener kayak apapun tuh harus oke. Dan gimana ya, kalau misalnya kita lagi di luar nih, terus kayak ada orang yang kayak bagus, cantik gitu, terus kayak aku kayak pengen jadi dia gitu, terus apa ya, misal kan tadi pas dari luar tuh, terus kayak misal di rumah nih, di rumah nih aku kayak udah pakai baju ini, pakai baju ini, terus kayak udah sesuai itu, terus tapi aku harus tanya ke orang di interview gitu loh, kayak ini cocok nggak, ini bajunya bagus nggak, kayak celana ini cocok nggak sama baju itu. Jadi kayak aku nggak pede gitu loh buat memutusin seperti itu, karena yang skill itu tadi sih. Terus apa ya, sama kadang tuh aku kan 3 bersaudara nih. Aku yang terakhir. Nah aku tuh punya julukan dari masku yang pertama. Dan dia itu kayak pasti manggil aku tuh dengan nama gendut gitu. Jadi kayak aku spontan kayak ngeliat dia gitu tuh gendut. Jadi kayak aku malah makin insecure. Karena kayak aku dulu pas SD tuh nggak kayak sekarang. Sekarang juga gendut. Tapi aku SD bener jujur kayak gendut banget, parah, kayak bau matahari lah itu, kayak parah banget gitu. Kayak sekarang kayak kebawa gitu karena panggilannya gitu juga gitu. Jadi kayak dari dulu juga tetangga aku juga pasti bilangnya gitu. Jadi aku kayak insecure parah banget. Jadi kayak bikin ganggu pikiran sih, karena dari yang aku kayak milih baju, dari aku yang milih style sendiri, dari yang kayak milih warna aja kayak harus mikirin pendapat orang. Jadi kayak kapan biasanya rasa itu muncul paling kuat? Muncul pas kuat tuh kalau mungkin malam hari ya. Malam hari itu kan kadang kayak semua pikiran tuh jadi satu gitu ya. Kayak apalagi pas draining banget hari ini tuh kayak udah ngelakuin apa aja gitu, kayak misalnya kuliah dari pagi, siang, gitu, sore, terus pulangnya kan pasti kayak draining parah, capek. Nah itu tuh pas bagian itu tuh kadang jadi insecure, kayak aduh kayak aku harusnya nggak kayak gini deh, kayak jadi kayak mikirnya tuh banyak banget kalau pas malam. Terus selain malam mungkin jadinya ini sih kayak mungkin begadang ya, jadi kayak pas jam 12 pas malam, pas jam 12 tuh rasanya kayak aku nih kayak bukan siapa-siapa deh di dunia ini. Terus kayak bener-bener bener sendirian gitu loh, di kamar tuh sendirian, padahal kayak istilahnya aku contoh pas kapan ya, jadi aku dulu sama temanku tuh sering banget Discord kan tahu Discord ya? Oh, saya tahu. Ya Discord gitu kan. Nah aku nyebutnya DC kan. Itu sering tuh kita DC-an bareng di laptop tuh. Terus kayak kadang tuh pas sambil ngerjain tugas tuh kadang kayak baru walaupun ada temanku ya, kadang tuh merasa sendirian karena kayak ya banyak banget yang harus pikirin gitu loh. Jadi kayak sama aja walaupun ada kayak orang, tapi aku tetap merasa kayak sendirian karena ada hal-hal muncul di tengah dari dulu. Jadi ini malam-malam sering muncul rasanya. Jadi apa yang biasanya Anda rasakan saat itu? Rasakan yang pas itu sih kayak gimana ya, aku kalau yang aku rasain itu kayak mungkin kadang bisa aja nangis sih, kadang misalnya misal kayak tadi kan DC tadi kan, terus ini kayak pas di TikTok gitu. TikTok kan biasanya kayak muncul algoritma itu kan beragam-ragam ya. Terus sekalinya misal kita nge-search yang bagus-bagus, munculnya pasti bagus-bagus banget. Terus kayak kita pengen nih jadi dia terus, kayak misal
ngapain sih di dunia ini, terus kayak aku ngejar apa sih, jadi kayak rasanya tuh kok kosong sih enggak ya, tapi lebih ke kayak aku tahu potensiku di mana tapi aku nggak tahu mulainya dari mana gitu, kayak gitu sih rasanya. Apalagi kalau misalnya orang-orang kan sekarang standarnya juga lumayan tinggi ya, apalagi kayak dilihat dari standar TikTok itu kan, terus kayak jadi kita kayak ke bawah gitu loh, kayak standarnya orang-orang tuh kayak gini ternyata, jadi kayak kita kayak gak punya standar untuk masing-masing diri sendiri gitu, jadi ya itu susah banget bilang rasanya tuh kayak mau gini, tapi aku juga gak punya standar sendiri, aku pengen standarnya kayak orang lain, tapi aku juga gak boleh kan kalau jadi gitu kan, dia harus diri sendiri gitu kan. Jadi ketika Anda membandingkan diri dengan orang lain karena standar TikTok seperti itu, jadi rasanya itu rasa tidak percaya dirinya itu semakin kuat. Iya bener, bikin gak kuat, soalnya kayak istilahnya kayak dari yang lingkungan tuh aku pasti dibilangin kayak gendut gitu kan, ya aku pakai apa-apa tuh kayak kayak gak cocok deh, karena aku kan padahal kan aku nanya kan ini cocok atau enggak, sebenarnya kan jawabannya cuma antara cocok sama gak cocok, tapi aku kayak pengennya dia tuh jawabnya cocok terus, padahal kayaknya dia tuh harusnya jawab cocok, padahal kan aku minta saran kan, harusnya kan apa itu ya, harusnya kan dia dan harusnya kan aku itu aku kayak harusnya berani dong misalnya dia gak cocok sama penampilanku, nah itu karena dia bilang gak cocok aku jadi kayak insecure gitu, terus kayak karena ada yang standar TikTok tadi, jadi ya kayak mungkin aku jauh dari standarnya itu, standar TikTok itu sih, terus kayak yang aku lihat tuh kayak kadang pernah sih stylenya aku ikutin di TikTok, terus kayak pas aku coba secara real life itu gak cocok banget, dan itu tuh aneh di aku, sedangkan kayak apa sih orang-orang tuh kayak menempatkan standar TikTok tuh tinggi gitu, padahal di real life tuh gak cocok, jadi kayak ya banget membandingin gitu aja sih. Sepertinya perasaan itu cukup berat untuk Anda. Berat banget, karena kayak meskipun udah divalidasi ya kayak kamu enggak kok, kamu nggak kayak apa kamu bilang, tapi tuh istilah kayak aku pernah dicap kayak gitu, makanya kayak walaupun misal diomongin kayak kamu nggak kayak gini kok, kamu tuh bisa berubah, tapi berubahnya itu kayak susah gitu loh, karena akunya sendiri kadang ya males-malesan sih, kayak misal aku udah sempat ngejalanin kayak diet gitu kan, diet, tapi bukan diet sih, lebih ke olahraga, tapi kayak udah konsisten gitu, jadi aku pengen banget berubah gitu loh, kayak ngurangin berat badan kan, tapi susah, kayak harus ada penguatnya gitu, tapi nggak tahu siapa, bingung. Terus kayak misal di YouTube kan kadang ada kayak olahraga itu aku ikutin, tapi berselangnya cuma seminggu 2 minggu habis itu udah selesai, jadi kayak aku nggak ngelakuin lagi olahraga itu, jadi kayak yaudah, jadi kayak aku nggak ngelakuin aktivitas lagi, saya nggak ada yang ngajak, aku nggak ada yang ngajak olahraga, jadi aku kayak pengen sebenarnya aku sebenarnya pengen ngajak, tapi aku juga males. Apakah rasa insecure atau percaya diri itu mempengaruhi aktivitas sehari-hari Anda, baik di rumah maupun di luar perkuliahan? Oh iya, ngaruh banget, apalagi kalau di rumah tuh yang kayak aku tadi ceritakan, kalau misal di rumah aku lagi training banget itu pasti nangis, apalagi kalau misalnya udah datang bulan itu tuh pasti hal apapun yang kamu pikirin, hal kesedihan kamu tuh otomatis kayak numpuk jadi satu, itu di rumah deh, itu pasti di rumah ya, itu pasti jadinya kayak kepikiran, terus kayak
aku harusnya hari ini tuh harusnya produktif, aku harus kerjain tugas, tapi gara-gara ada perasaan kayak tiba-tiba muncul itu jadi kayak nggak efektif banget. Misal apalagi kalau misalnya makan tuh kadang nggak beraturan juga sih aku. Malam misalnya aku lagi nangis tuh kadang aku lapar malamnya, jadi aku paksa makan aja. Terus karena nangis itu tadi jadi kerja jam makan malamku misalnya udah jam 8, tapi jam 8 aku kayak nggak mau apa-apa, terus kayak nggak mau apa-apain, akhirnya jam 12 baru makan gitu. Itu ganggu banget sih aktivitas kayak gitu, karena jadinya kan kayak balik lagi lemak ya numpuk di jam 12 pagi makan malam kan. Terus kalau di luar sih ya mungkin karena ngebandingin itu aja sih, kayak misal aku ngebandingin kayak aku tingginya bisa deh kalau kayak dia, kayak aku bisa deh sekurus kayak dia. Terus kayak banyak orang yang lebih perfect bisa nggak tampil dengan percaya diri, tapi nggak bisa. Itu nggak lambat banget sih buat kayak aku terus berkegiatan di luar. Baik, jadi itu yang Anda jelaskan tadi. Jadi selain itu, apakah Anda pernah mengikuti aktivitas sosial baik di luar rumah maupun di perkuliahan? Pernah. Kalau sosial justru aku suka sih berkegiatan sosial, apalagi kayak dengan ketemu orang baru ya, karena aku tipikal orang yang lebih suka berkegiatan sosial dengan orang yang baru kenal, bukan orang yang udah kenal tapi aku terus ikutin terus itu enggak. Jadi aku suka banget dan sering banget. Jadi aku udah istilahnya namanya volunteer ya, aku sering ngikutin volunteer. Volunteer itu kayak dia relawan yang dimana tuh ikut di sebuah program, nanti kita daftar tuh jadi relawan yang bebas. Biasanya aku ikutnya dari yang kayak bermain sama panti asuhan, sama anak-anak panti. Terus pas itu aku kemarin ikut beragam banyak banget sih. Jadi yang pertama itu aku ikut dari volunteeran Surabaya, dia ngadain aktivitas sama anak-anak panti itu di Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan tuh kita kayak eksplor museumnya gitu. Eksplor museumnya sama anak-anak panti, tapi jadi kita kayak nemenin dia nonton di Tugu Pahlawan kan ada kayak tempat nontonnya juga kan, kayak nonton dokumenter gitu-gitulah. Kita dampingin tuh, kita sebagai relawan ya cuma dampingin doang sih, dampingin terus kita jelasin kita apa yang kita. Terus yang kedua aku ikut volunteeran di Kidzania. Kidzania di mana itu? Kidzania itu di mana ya? Dekatnya mall apa? Green apa gitu. Pokoknya dekatnya arah mau ke barat gitu. Kayak di mall kan ya. Mallnya di dalam kan. Lagon kayak Lagon. Kayak nggak salah Lagon ya namanya ya. Mall Lagon itu. Nah itu tuh pertama kali volunteeran tuh gitu. Pas kapan ya? 2 tahun yang lalu kayaknya 2024. Aku kesana, aku bareng sama temenku kuliah, ikut bareng daftar kan. Terus kita kayak bermain-main juga sih jatuhnya, tapi kita mainnya nggak sendiri, mainnya sama anak panti. Jadi kita ditugasin berkelompok kalau nanti harus nemenin beberapa anak panti untuk bermain di Kidzania. Terus setelah itu kita sharing-sharing, kita kenalan kan sama orang lain kan, terus kayak berkelompok sama orang lain, terus kenalan sama anak pantinya, terus kayak sharing-sharing, kayak kamu sekolah gimana, mana pantinya, jadi kayak kita tukar cerita lah. Terus apalagi ya aku ikutnya ya, pas puasaan aku juga ikut tuh bagi-bagi takjil sama anak pantinya, jadi kayak buka bersama sama apalagi ya, sama bermain juga sih, jadi jatuhnya bermain terus sih sama anak pantinya. Tapi aku lagi-lagi juga daftarnya ya volunteer, jadi kayak bareng-bareng
sama dari unit PN, unit UNER, jadi kita kan saling berkelompok, terus kita kayak sharing juga sih jatuhnya. Terus banyak sih volunteeran, karena aku jujur lebih suka sosialnya kayak gitu, karena aku lebih suka suka berkenalannya itu loh, kayak cerita bareng, kayak POV dia kayak kuliah gimana, terus gimana dia kehidupannya, terus kayak aku bisa sih ikut panitia ini, terus apalagi ya volunteeran ya. Aku pernah ikut volunteer namanya Wimples. Wimples tuh dia organisasi yang melihat suatu wilayah itu butuh kebutuhan gitu loh, kayak dia tuh nge-explore beberapa yang aku tahu di Surabaya ya. Jadi dia di Surabaya itu nanti di dalamnya tuh ada Surabaya Selatan, Timur, terus Surabaya mana lagi Barat. Nah itu tuh ditanyain tuh, kita turun ke wilayahnya, kayak mana sih wilayah yang dia itu butuh edukasi, butuh makanan atau butuh kebutuhan kayak finansial. Gitu tuh kita terjun langsung kayak menanyain ke warganya, kayak butuh di daerah sini tuh kebutuhan yang belum terpenuhi itu apa. Nah kita turun langsung, kayak turun lapangan, dan kita edukasi ke masyarakatnya atau ke anak-anaknya yang dibutuhin itu tadi. Terus aku kebetulan dapet di Surabaya Selatan, di belakang Royal. Nah Royal, nah itu kebetulan aku juga ikut bintang kan rumahnya, jadi kayak gitu lah. Terus situ kita mampir ke ketua RT-nya. Ribet banget tuh, ketua RT tiba-tiba kayak mau keluar negeri lagi, keluar kota. Jadi kayak kita bingung komunikasinya ke siapa. Akhirnya kita pindah lokasi, kita pindahnya di Joyoboyo. Nah di Joyoboyo, nah itu tuh ternyata banyak tuh anak-anak yang masih butuh edukasi tentang balap liar sama yang saya ikut balap liar, tentang pentingnya Pancasila kalau nggak salah itu. Terus habis itu kita bikin poster sama kita bikin mini games kayak interaktif, biar kita juga ngerasain gimana sih cara jadi volunteer gitu, gimana sih cara menyenangkan kayak anak-anak yang belum kita kenal. Nah terus udah tuh, setelah itu kebetulan aku dijadikan MC, aku jadi MC-nya volunteer, dan itu pertama kali jadi MC. Terus itu tuh karena di tim juga sih, jadi aku berkelompok di tim, siapa yang mau MC, MC-nya ada 2, aku salah satunya. Nah itu tuh dari pas udah ditunjuk tuh udah gak pede, jadi kayak istilahnya kok bisa sih aku yang dipilih, soalnya aku bener kayak gak ada pengalaman MC. Terus akhirnya temenku tuh kayak ngomong gitu, kayak udah gak apa, bisa kok, lagian pertama kali kan, ya ini namanya, misalnya kalau kamu nggak mau nyoba nggak bisa terus nanti. Nah itu tuh aku udah baru kayak oh iya ya harus nyoba, kalau nggak nyoba pasti kayak ya udah pasti kamu gitu aja terus, saya nggak bakal mau jadi MC. Setelah itu aku bonding tuh sama temanku MC itu, kita bikin skripnya, kita latihan terus, kayak latihan bareng sampai call bareng, karena kayak biar kayak senada lah MC 1 sama MC 2. Setelah lihat ternyata bisa, ternyata kayak aku bisa lewatin walaupun ada sedikit masalah, kayak kesalahan sih, lebih tepatnya kayak kurang banter ngomongnya atau ada kesalahan penyebutan gitu sih. Terus kayak ya bisa-bisa aja ternyata jadi MC, dan seru juga hasilnya. Terus kayak makanya gak nyesel sih ikut kegiatan volunteer yang ragam ini, soalnya kayak ya suka aja sih aku berkegiatan di luar, kayak explore gitu. Terakhir lagi baru ini event konser Renaissance, tahu nggak yang kemarin? Nah itu di kampusku itu ada, dia itu dari bukan sih organisasi, komunitasnya. Misalnya dia namanya Prakarsa itu
event namanya Gema Kampus. Nah itu bertepatan di UNESA, kerjasama ini ya, prakarsa sama UNESA. Nah tiba-tiba temanku kuliah Kia namanya, itu dia nge-share open recruitment volunteer buat konsernya Gema Kampus itu. Nah oh ya kayak skeptis gitu karena posternya itu kayak jadul dan aku kayak nggak mau ikut gitu loh. Padahal tuh ya masih lama lah istilahnya open recruitmentnya kayak tutupnya. Terus ternyata udah pas Hamin satu penutupan temenku bilang, kamu udah daftar belum? Kamu baru ingat, waduh aku belum daftar. Saya kayak masih ragu gitu loh mau ikut atau enggak. Ternyata karena kayak bagus deh si acaranya itu, kayak aku daftar deh. Setelah aku daftar, udah aku daftar keterima. Ternyata aku megang di floor ekspresi. Jadi kayak istilahnya aku volunteer, aku megang di acara di bagian panggungnya. Nah acaranya ternyata banyak, di Gema Kampus tuh ada acaranya banyak banget, gak konser doang. Jadi ada yang di Geraha, ada yang di Rektorat, ada yang nanti di konser. Nah aku megang yang di Geraha UNESA. Nah disitu banyak banget tuh ada artis-artisnya. Jadi artisnya tuh nanti talk show sama mahasiswa. Mahasiswa itu yang hadir tuh cuma 25 tapi angkatan 25. Jadi kayak ada kewajiban mata kuliahnya Pancasila itu harus ikut ke sana. Nah kebetulan aku jadi volunteer di sana. Aku ketemu banyak banget artis dan aku dipertanggungjawabkan untuk menemui artis-artisnya. Jadi kayak aku di ruang tunggunya aku harus standby di sana. Aku harus konfirmasi sama dia udah datang. Jadi selama yang Anda ceritakan tentang aktivitas sosial sebelum itu, apakah Anda pernah merasa takut dinilai orang lain sebelum itu? Kalau dinilai dari yang nyobanya sih pernah banget dan pasti itu akan aku rasain kan, karena aku tuh bener gak bisa menentukan keputusanku sendiri gitu loh. Aku harus kayak nanyain ke orang kayak kalau kayak gini aku daftarnya gimana ya, kayak kalau ini bener nggak ya. Jadi kayak penuh banget pertanyaan, kayak aku harus bertanya dulu, aku harus konfirmasi dulu ke orang lain ini bener nggak dia. Jadi kayak aku nggak sepenuhnya mengikuti pilihanku, tapi kadang ada yang kayak aku harus memutuskan sendiri. Tapi kayak dari 1 sampai 10 keputusanku sendiri itu cuma mungkin beberapa setengah kali ya, kayak enggak seperempat atau seberapa, pokoknya enggak sampai seluruhan aku bakal bisa ngeputusin sendiri. Aku harus kayak nanya ke orang lain, aku harus bicara ke orang lain kayak ini bener nggak ya, kayak pokoknya kayak memang nggak percaya diri. Jadi takut banget karena kayak misal nih aku daftar kayak komunitas itu tapi gak ada temennya, atau misal kayak ciut sendiri gitu loh karena gak ada temenku yang kenal, meskipun aku nanti kenalnya sama orang lain, tapi kayak aku harus ngajak temenku yang lain biar nanti meskipun misah di komunitasnya ya gak apa-apa, yang penting aku ada temen yang ikut juga daftar gitu. Biasanya yang ada takutkan itu apa? Takut ya, takut salah pilih kayak salah pilih sama gak sesuai ekspektasi orang. Jadi harus ekspektasi orang sama ekspektasi diriku. Nah kadang kan
itu tuh yang bikin aku kayak misal apa ya, ngepost di IG, ngepost story, ngepost feeds, itu kan pasti dilihat banyak orang kan. Terus kayak, nah kalau pas ngepost story, aku mesti harus tanya ke temenku atau ke mbahku kayak, ini bagus nggak story ini bagus nggak, atau ini. Jadi kayak lebih ke aku ketakutannya tuh gimana orang lain memandang diri sih. Jadi ada kekhawatiran kalau orang lain akan memberi penilaian negatif atau buruk terhadap Anda. Kalau dinilai dari angka 0 sampai 10, seberapa kuat rasa takut, insecure atau potensial itu biasanya? 0 sampai 10. Ini sih 5. Ini rendah banget ya, rendah 5 banget 5. Jadi di setengah. Iya, setengah. Emang sebenarnya bisa banget percaya diri. Tapi percaya diri itu kayak aku harus nanya ke orang lain, aku harus tanya ke orang lain dulu gitu loh, sampai ngepost itu. Karena kayak padahal kan akunku sendiri ya, bukannya akunnya orang lain ya. Tapi aku harus lihat pandangannya orang lain terhadap fotoku dulu, baru aku pede buat ngepost. Makanya kayak kadang Instagram first itu kan kayak buat social branding ya sekarang ya. Jadi makanya apa-apa tuh harus tanya lagi, ini bagus nggak, estetik nggak. Kalau misalnya nggak bagus, langsung aku hapus, nggak pede. Terus kalau misalnya TikTok, apalagi TikTok kan dari awal kan udah mention ya, kalau misalnya TikTok tuh standarnya tinggi banget. Terus aku punya akun TikTok. Nah, kadang tuh aku lebih pede di TikTok daripada di Instagram. Jadi aku lebih banyak post di TikTok. Karena menurutku TikTok tuh karena followers dikit juga ya. Jadi kayak ngaruh sih sebenarnya followers TikTok tuh dikit, tapi followers IG pun banyak. Nah, karena saking banyaknya followers di Instagram aku malah makin gak pede. Tapi kalau di TikTok tuh berekspresi banget, apalagi kayak yang ngikutin juga dikit. Kayak sebenarnya tuh ngaruh sih ke postinganku, karena semakin banyak orang itu malah makin gak pede. Tapi aku kayak sungkan gitu loh kalau misalnya di IG firstku aku buang-buangin orang yang aku gak kenal, karena kayak aku masih butuh orang-orang itu. Jadi kayak aku juga sering lihat postingannya, terus kayak masih ini kayak masih aku suka kalau lihat postingan orangnya. Jadi kayak masih suka aja kalau dia Kalau dari di rumah orang apakah pernah mengalami suatu hal atau apa karena yang disebabkan karena ada TikTok itu di rumah ngalamin gitu ya, apa dan juga sampai diketahui orang tua atau keluarga atau anggota keluarga lainnya. sampai tahu sih apa ya, aku karena deket ke mbakku, mungkin aku pasti curhatnya di mbakku sih. Jadi kayak misal ini bagus nih bajunya di TikTok, ya udah aku jadi ngomongnya ke mbakku. Misal kayak aku nggak pede, kadang aku pernah sampai nangis di depan mbakku kan, sampai nggak kuatnya. Akhirnya aku ya cerita ke mbakku kayak aku insecure banget sama tentang hal ini, kayak gimana sih kok semuanya jadinya kayak semua jadinya kayak sedih banget. Saya kayak nggak bisa jelasin sih lebih tepatnya, karena kasih aku nangisnya karena pokoknya aku sampai pernah dilihat sampai nangis. Padahal aku kadang malu gitu loh buat
rumah, karena kayak pasti dianggapnya kayak ngapain sih nangis, harus kayak kecil ini ngapain nangis kayak. Sampai pernah sih aku diomongin, katanya bukan mbakku ya, ini adalah pokoknya aku pernah diomongin, kamu ngapain nangis, kamu nggak ngurus negara kayak sebenarnya kayak nangis kan hal yang kayak biasa aja ya, maksudnya kayak ya itu emosionalku, kayak ngapain sampai dibilangin kayak ngapain nangis kan kamu nggak ngurus negara, kayak itu kayak lucu aja kayak terus aku kayak ya udah kalau nangis ya emang apa salahnya sih, kayak emang nggak harus orang nangis karena urus negara doang, kayak aneh. Ya, jadi kayak saya kalau misalnya nunjukin banget ke orang tua itu jarang, karena itu tadi kayak kadang omongannya yang nggak enak, kadang kayak dicap itu kayak kita tuh kuat terus gitu. Kalau jika ya, kalau yang ada rasakan kan lebaran, kalau bisa kumpul keluarga misalkan bisa lebaran itu apa yang ada rasakan saat itu? Ya kalau saya itu sebenarnya kayak karena aku yang paling apa ya, paling muda ya, lebih ke iri pencapaian orang lain sih, karena aku lebih muda kan, aku masih kan kayak bebannya makin wow gitu kan, makin kayak bombastis banget, ngeliat sana udah lulus, udah kerja, udah mapan gitu. Maksudnya kan aku masih kayak orang-orang tuh pasti berharap aku udah lebih tinggi kan, kayak nah kamu yang harus contoh kayak gini nih, kayak buat lagi dulu jadinya kayak wah ini makin banyak nih bebanku yang harus dikejar. Terus meskipun itu padahal kayak ya udah kumpul-kumpul biasa sih, orang-orang nganggapnya kayak kamu ini jarang ketemu, makanya kayak jadinya sharing-sharing, tapi perkataan yang kayak harus dicontoh, harus begini, harus gini, kayak makin bikin pikiran, soalnya kayak ya seru sih kumpul-kumpul lebaran gak pernah ketemu, tapi kayak bahasa itu aja tuh kayak bosen, kayak itu aja. Misalnya ya aku tahu kayak potensinya dia lebih bagus, tapi kayak ya aku berusaha tapi kayak kalau misalnya sampai dibilangin apa ya misalnya, ya itu sih kayak mesti bilangin harus kayak dia suksesful gini, makanya kayak kurang asik tuh kalau misalnya ngumpul terus bahas-bahas kayak gitu. Tapi jarang sih kayak diomongin langsung kayak kamu harus kayak gini, cuman secara eksplisit itu kayak menandain kayak nih kamu harus kayak gini nih gitu. Jadi kayak secara misalnya bareng nih terus kayak aku dengerin ceritanya, tapi kan nggak ada kata-kata kayak ini kamu harus kayak gini nih, itu nggak ada. Tapi secara kayak pemahaman tuh kayak pasti dia otomatis orang tua tuh ngarepinnya kayak tinggi gitu, kayak ini nih tuntutannya banyak kok pokoknya gitu tuh. Tapi yang seru, tapi pasti seru dalam kumpulnya ya, tapi kalau pembahasannya sih kurang sih menurutku. Apa jadi pernah tersinggung seperti itu? Pernah singgung banget, kayak mau bantah tuh nggak bisa karena kayak orang tua gitu loh. Jadi orang yang lebih tua sih, lebih tepatnya orang yang lebih tua, jadi kayak misalnya kita bantah nanti dianggap nggak sopan, terus kayak dianggap kayak loh kan ini doa, nah biasanya kan bilang gitu kan, ini kan doa gimana dong, kan kita berharapnya kayak ya udah kayak gini. Jadi kayak apa ya, itulah kan tujuannya kayak ya doa baik, cuman kayak lebih ditutupnya. Apakah pernah dibandingkan selain itu? Kenapa? Jadi kan pernah ya tentang potensi atau ini. Jadi apakah ada selain itu? Selain potensi apa ya? Ya ini sih yang kadang dia tuh bahkan kadang kan idealnya tubuhnya orang kan beda-beda ya. Misalnya ngeliat aku
berat badan di kalau itu di kesehatan. Jadi kayak aku udah over. Nah terus misal aku nyoba diet terus udah nyoba diet, aku udah ngomong ke orang lain kayak aku lagi diet, makanya aku gak makan ini. Terus ya orang-orang tuh pasti kayak ngapain sih diet, kamu mau udah gak gini, kamu mau ngapain diet gini-gini. Padahal kan itu karena tujuan buat sehat, bukan karena aku ngurangin bukan karena aku kayak ngejahatin diriku sendiri. Itu makanya kayak kesel gitu loh, kadang gagalnya dia tuh gara-gara orang-orang tuh gak percaya kalau aku tuh sebenarnya tuh buat sehat, bukan mau buat kayak apa-apa gitu. Itu bahasan yang gitu sih yang kayak gak percaya kalau sebenarnya dia tuh penting buat kesehatan juga. Bukan buat penampilan aja gitu loh, tapi ya penampilan kan juga yang buat 50-50 sih, penampilan sama sehatnya. Tapi aku juga pengen sehat juga, kayak kadang pembahasannya ya karena diet itu tadi, terus selain nutrisi ya karena diet itu, terus apa ya, itu sih diet karena diet itu juga sih. Kayak kadang insecure, kayak saya polanya tuh jadinya udah diet tuh, terus disuruh ngapain diet, kan kamu udah gak gendut, tapi mesti diomongin gendut. Jadi kayak masih kayak muter-muter kayak harusnya aku jadi apa, aku harusnya jadinya gimana. Aku udah berusaha tapi tetap aja dijudge gitu. Jadi kalau setelah pulang dari kumpul keluarga, apa yang Anda rasakan? Atau apa yang terlintas di pikiran Anda? Soalnya aku orang yang kayak ngelupain kejadian yang bikin aku bikin aku sedih sih. Jadi kayak misalnya kadang misalnya ada momen kayak aku disindir atau gimana, ya udah aku lupain. Tapi kadang aku juga mikir sih, mikirnya tuh kayak misal nggak harus di hari itu, tapi aku mikir setelah seminggu yang lalu. Jadi kayak udah seminggu lewat, aku baru pikiran kayak wah kok gini ya omongannya yang kemarin ya. Padahal kayak sebenarnya hari itu sebenarnya bisa langsung diselesaikan kan, tapi aku nggak, aku orangnya kayak harus mikir selama seminggu gitu. Kayak seminggu kemudian aku baru pikiran kayak anjir omongan yang gitu tuh kok nyakitin banget ya. Itu aku baru nangis tuh. Jadi buat kayak ngepikirin langsung secara 24 jam tuh aku jarang, tapi aku malah baru kepikirannya tuh seminggu yang lalu kayak kok omongannya dia jahat banget ya. Jadi gitu sih. Jadi kayak efeknya ya kayak tadi sih, kayak nyendiri, sedih, terus kadang ya aku cerita di X, aku cerita di temanku, kayak aku lagi habis diri sama orang lain. Begitu ya. Kalau pikiran-pikiran itu muncul, kalau misalnya muncul lagi, emosi apa yang paling kuat yang Anda rasakan? Emosi yang aku rasain itu karena yang aku biasanya emosinya itu baru muncul seminggu yang lalu ya. Kadang tuh aku kayak misal mikir emosi nanti kayak otomatis apa ya ini ya, ngumpat tapi ngumpatnya lewat ketikan emosi. Jadi kayak emosi juga sih jadinya, emosi terus baru bawa nangis terus setelah nangis ya udah over, udah kayak udah selesai gitu. Kayak ya udahlah, dia juga siapa aku, kayak ngapain aku harus nuntut dia harus suka sama aku, harus gimana gitu. Jadi kayak setelah aku udah ngutarain, udah kayak cerita ke orang lain, jadi udah selesai aja gitu. Tapi kadang masih mikirin sih, kayak kok bisa sih dia ngomong langsung di depanku kayak gitu dengan omongan yang gak enak. Padahal kayak aku nih gak pernah salah, aku nih gak pernah nyindir kamu, aku gak pernah berbuat yang gak baik ke kamu. Kayak sebenarnya tuh aku ngapain sih di kamu. Jadi kayak emosinya ya karena ini sih yang aku tuh biasanya itu ngumpat sama ada yang nangis.
saudara tahu dengan hal itu? Nggak tahu tentang hal itu karena itu personal. Jadi aku nganggapnya kayak ngapain tahu sih orang itu juga masalah pribadiku lagian. Dan itu masalahnya ini sih kayak mungkin menurut orang lain itu biasa karena dia kayak udah itu respon yang secara spontan aja. Tapi menurutku itu kayak sakit jadi kayak nggak perlu tahu sih sebenarnya. Karena aku juga udah cerita juga di X ya, jadi kayak nggak perlu tahu lah orang lain. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lagi kan tadi kan sudah membahas tentang keluarga, keluarga besar. Kalau 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 di kalau kumpul dengan teman, seperti apa? Nah, kadang kan orang ada beberapa orang yang dia ceritanya tuh lebih leluasa ke teman ya. Nah, aku tuh gak tahu, soalnya dua-duanya sih bisa ke keluarga karena ada yang beberapa dekat, ada yang dari temanku. Nah, dari temanku tuh karena justru malah itu tempat buat ceritanya yang benar-benar yang aku benar kayak sedih banget kayak itu istilahnya temanku tuh circle tuh ya, tempat yang pas banget buat ceritain hal-hal yang menurut aku ganggu. Otomatis kan temanku kayak ngeluarin juga kan, jadi kayak kita saling tukar cerita kayak persepsi dia gimana tentang ini. Jadi ya kayak aku ngerasa ngevalidasi dulu, kayak kevalidasi ceritaku karena aku mengharapkan dia untuk sejalan sama ceritaku. Jadi kalau misalnya lagi ngumpul sama temen ya itu kayak dia lebih plong kayak punya persepsi yang masing-masing juga kayak ternyata kayak gini yang benar, ternyata kayak yang aku tangkap itu kadang benar kadang salah. Terus misalnya aku butuh saran ya kasih solusi kayak kamu gini-gini, kamu gini-gini. Jadi kayak teman sih yang biasanya untuk bercerita gitu. Karena kadang temenku juga cerita ke aku tentang personal atau kayak yang lainnya dari mungkin dari apa dari keluarga juga kayak enak. Jadi aku kayak bisa untuk bercerita karena temenku juga saling cerita juga. Jadi kayak nyambung lah, misalnya aku ngasih saran terus walaupun aku lagi mumet itu mesti kayak aku ngajak temenku kayak waktu ketemu itu mau kayak ayo kemana ayo, terus kayak baru tuh aku nanti cerita walaupun aku bawa tugas lagi ada temanku juga lagi temanku habis kerja juga itu tetap diikutin kayak ayo mau kemana ayo kita keluar kayak gitu. Jadi kayak pulang aja sih kalau aku mau membantu untuk karena kan nggak saling tahu banget itu siapa yang ini. Baik. Baiklah. Kalau dari hubungan antara situasi pikiran, perasaan dan perilaku ya, situasinya misalnya saat Anda berada di tempat ramai atau melihat teman-teman, lalu muncul pikiran pikiran buruk atau insecure gitu dengan buruk itu. Pikiran itu membuat Anda merasa insecure dari diri, minder gitu kan. Dan pada akhirnya pernah menghindari foto. Dari foto sih ada beberapa dari foto, tapi aku anaknya suka foto jadi kalau menghindari sih jarang. Cuman nah kalau foto aku harus touch up dulu, jadi aku harus persiapan dulu, nggak ada langsung foto itu enggak, aku harus touch up dulu terus baru kayak foto. Terus pokoknya harus penampilan yang harus kayak rapi gitu, nggak mau foto jelek, kalau misalnya jelek aku ulang. Jadi makanya itu kadang bikin ribet, makanya kan kayak kadang kalau misalnya ngajak foto itu harus
dandan dulu biar rapi, terus kayak jangan langsung spontan, kalau nggak hasilnya jelek. Kadang kalau misalnya jelek aku nggak mau post di IG, jadi kayak eh kayak kadang aku masih harus ngulang lagi sampai di galeri itu penuh nggak ada yang mau post karena aku ngerasa itu jelek. Kayak kalau buat ngindarin foto sih enggak, tapi aku harus touch up dulu baru foto. Selain itu pernah malas berkumpul atau menarik diri? Pernah, kalau malas berkumpul tuh sering, apalagi di keluarga. Kalau misalnya nggak keluarga yang paling deket ya, karena kayak aku nggak masuk pembahasannya, kayak walaupun aku ada di situ ya, aku ngomong itu kayak jarang gitu loh, jarang bukan di respon sih, jarang kayak masuk ke pembicaranya karena kayak nggak tahu mau bahas apa, pokoknya aku mending diam di kamar, kayak aku punya space sendiri, kayak aku nggak tahu itu siapa, aku nggak mau berkumpul. Tapi misalnya ada yang mau minta lebih deket, terus kayak aku emang sering ngomong-ngomongan, sering sharing-sharing, makanya aku lebih ke, kalau misalnya kayak gitu, aku lebih ke luar kayak nyambut. Kalau menarik diri itu kalau misalnya aku nggak kenal sama dia, aku nggak bisa nyambung, itu baru kayak menarik diri. Terus tapi misal ada beberapa misal keluarga gitu ya, keluarga atau keluarga itu deket tapi aku nggak tahu mau bahas apa, itu penting aku nggak kumpul di sana, aku di kamar sendiri gitu, kayak aku sibuk sendiri, kayak pura tidur mungkin. Terus kalau misalnya teman sih, kalau di dalam kumpulan teman aku otomatis diem sih kayaknya, kalau misalnya nggak lagi bahas yang aku pahami, karena aku tetap dengerin tapi nggak respon, karena takut aja sih kalau merespon sesuatu yang sebenarnya dia nggak apa ya istilahnya, kayak percuma nggak sih misalnya aku respon tapi dia nggak reach out, kayak nggak sesuai sama topiknya. Jadi mending aku kayak dengerin aja, terus kayak tapi temanku ada yang respon, jadi kayak bilang gitu sih. Menarik diri sih enggak, tapi aku tetap ada di sana. Apakah keluargamu atau saudara ya, atau temanmu tahu dengan hal itu, dengan pilihanmu itu? Kalau yang di keluarga itu kadang yang mamaku sih, aku penting suruh aku join untuk namu gitu, kayak ayo nemenin tamu, terus aku bilang enggak, orang nggak kenal, terus nggak apa-apa salim aja dulu, nah udah salim udah kalau itu masuk lagi, jadi kayak istilahnya kayak ya bodo amat juga mau aku kayak pokoknya udah nyambut. Terus balik lagi sih kadang misalnya mamaku lagi sendiri, nah aku harus nemenin juga, kayak ayo temenin mama di depan sambil nyambut. Itu kadang aku juga bisa nyamarin topiknya, kayak aku harus cari topik walaupun kayak kadang awal-awal tuh pasti kayak awkward gitu ya, kayak aduh bahas apa ya, terus kayak apalagi lawannya kalau sama anak kecil, aku kayak anti banget nyari topik, karena aku harus ngibur, aku harus kayak tahu apa yang disukain. Tapi ternyata setelah misalnya aku dipaksa kayak ayo temu nemenin adik bayi atau adik balita atau adik apa ya, kayak mas istri itu, ternyata aku bisa ajak main dia, terus kayak bisa nanya-nanya kayak kegiatannya apa aja bisa. Makanya kayak kadang aku ada paksaan dulu baru ngelakuin, jadi kayak nggak melulu aku harus diem di kamar gitu. Terus kayak temenku sih enggak sih, temenku lebih ke kayak nggak apa-apa sih kalau misalnya aku diem gitu, kayak karena pasti ada posisi yang dimana aku udah ngomong banyak banget, tiba-tiba diem tuh pasti kayak bukan mereka tahu ya, tapi kayak semua orang tuh pasti ngelakuin itu, karena setelah cerita terus kayak otomatis kan gantian, kayak dia cerita sudah dengerin, bisa dia minta respon, kita minta respon, jadi kayak bolak balik. Jadi apa kesannya saat itu melihat kalau tamu itu yang melihat, misalkan ya melihat yang ada kan kadang melihat apa prestasi anak-anak itu dengan tamu dengan prestasi anak-anak, jadi bagaimana rasanya? Rasanya itu kalau prestasi itu ya, rasanya
kayak nggak yang kelihatan banget aku insecure banget ke dia, enggak, karena aku tahu potensi dia juga kan, kayak emang sih dia didukung banget sama keluarga ya, sama dirinya dia juga sendiri, terus kayak dan lain-lainnya. Jadi aku kayak merasa ya Jadi Anda gimana? Jadi 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 Anda jadi Anda merasa dibandingin. pernah dibandingin juga. Menurut Anda, apakah pikiran tentang diri sendiri itu mempengaruhi perasaan dan perilaku Anda? Kenapa? Menurut Anda, apakah pikiran tentang diri sendiri itu mempengaruhi perasaan dan perilaku Anda? Aku dan perasaanku ya. Ya, dan perilaku Anda. Sering sih, misal kayak apa ya, kelemahanku tuh kayak misal ada orang yang misalnya aku udah percaya sama satu orang nih, terus satu orang ini tuh ngejudge atau selalu kayak curiga gitu loh, kayak ini sebenarnya dia bercanda atau enggak sih, karena aku udah percaya sama itu. Terus muncullah perasaan yang kayak enak, kayak aku nggak mau jalan lagi deh ke dia, aku nggak mau apa bergaul lagi sama dia. Jadi kayak takut sih. Nyambung nggak? Apa beda? Makanya Yang beda nyambung. Oh, perasaan ini ya maksudnya ya, perasaan kalau insecure gitu ya. ya, Ngaruh nggak ke perasaanku? Ngaruh ke Iya. perilakuku? ya, Ya itu tadi sih yang misal aku insecure karena standarnya orang lain itu tinggi, sedangkan aku kayak udah gini gitu, kayak terus aku bakal gak percaya diriku sendiri, dan aku pasti harus nanya ke orang lain kayak ini bagus nggak, ini oke nggak, ini kayak cocok nggak di aku gitu sih. Jadi kayak ngaruh banget dan itu capek sih sebenarnya, itu capek sih kayak gitu. Tapi kayak aku buat jadi diriku sendiri itu susah. Kayak saya punya ini, aku punya kemauan ini, tapi aku harus tahu pandangan orang lain tentang sukaan itu gimana gitu. kalau di lingkungan kuliah bagaimana? Lingkungan kuliah pas presentasi tuh masuk nggak? Kayak misal presentasi omonganku belibet, terus kayak otomatis kan aku jadinya kayak muter banget di otak tuh, kayak aduh apa ya kalimat apa yang harus aku ucapin. Terus misalnya setelah aku udah selesai, aku presentasi bagus banget, dia kayak intonasinya bagus, dan itu tuh baru kayak muncul aku insecure banget. Kenapa aku nggak kayak dia? Kenapa aku kayak susah mengelola pikirannya yang secara langsung aku bisa selesaikan kayak gitu. Jadi ngaruh sih. Biasanya antara tugas sama lagi presentasi itu sih yang sering ngelakuin. Baik. Jadi kalau kita lihat bahwa cara seseorang memandang dirinya itu bisa jadi mempengaruhi emosi dan tindakan. Jadi bukan hanya itu aja, tapi juga cara Anda menilai diri sendiri.
sih, kayak kamu so asik. Nah itu baru tuh aku kayak, wah aku udah kayak berusaha aku ajak ngomong, tapi kayak ekspresimu nggak enak. Dan itu tuh aku yang paling gak suka. Kalau misalnya kayak fisik itu kayak sih, yang penting kayak dia nyambung sama ada hal yang kayak aku suka, dia juga suka, jadi kayak ada banyak hubungan. Berarti sebenarnya nilai seseorang tidak hanya ditentukan dari penampilan fisik. Lalu apa bukti bahwa semua orang pasti menilai Anda negatif? Apa ya, sebenarnya nggak tahu sih kalau itu, karena dinilai keluarga aku mesti dipanggilnya kayak gendut lagi gitu, jadi aku kayak orang lain ya aku gendut juga ya, jadi ya gitu sih. Buktinya ya nggak ada sih kalau yang di luar, tapi karena keluarga aku aja yang ngomong gitu, jadi dia merasa kayak orang lain pasti mikirnya gitu juga. Jadi kemudian itu lebih berupa kekhawatiran atau asumsi aja? Asumsi Ya. asumsi. Kalau seorang teman datang kepada Anda dan orang teman atau saudara atau keluarga datang kepada Anda dan berkata saya gendut, berarti saya tidak berharga. Apa yang Anda katakan? Apa ya? aku tanya balik ke dia sih, siapa sih yang bilang kamu gendut, terus kayak kenapa bisa persepsi kamu kayak gitu, dan sebenarnya kamu di sini juga itu penuh effort, kamu berharga. Terus kayak dari kamu nyiapin kamu penampilan menarik, terus kayak kamu bangun, itu udah effort, itu berharga banget buat diri sendiri, buat sih. Menarik. Anda bisa melihat nilai orang lain lebih luas daripada hanya bentuk tubuh. Kenapa? Anda bisa melihat nilai orang lain lebih luas daripada hanya bentuk tubuh. Kalau begitu, menurut Anda apakah ada cara berpikir yang realistis atau membantu? Pada insecure. Ya. Belum sih, aku masih belum menemukan. Kayak mungkin lebih ke aku nyari validasi ke orang sih, kayak aku emang kayak gini ya, aku emang apa yang harus diubah gitu sih. Secara ini apa yang mungkin Anda bisa lakukan? Yang aku lakuin sih mungkin lebih ke, ya aku cerita ke support psikolog gitu ya, kayak aku pengen cerita apa yang aku lakuin, terus mungkin aku tetap jadi diri sendiri juga, terus kayak mungkin aku tetap sharing ke keluarga atau teman yang serasa sefrekuensi. Ada hal yang lain? Udah sih kayaknya. Itu cukup bagus ya. Jadi untuk ini Anda akan mencoba lebih aktif bersosialisasi dan mengurangi kebiasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Baik, jadi hari ini kita memahami bahwa rasa inspirasi dipengaruhi oleh cara Anda memandang diri sendiri. Kita juga melihat bahwa pikiran negatif tersebut belum tentu sepenuhnya benar. Apakah sudah menemukan cara berpikir yang cukup membantu? Sudah sih, yang kakak tadi bilang, gimana kalau kamu ketemu sama orang yang berkata seperti itu, kayak kok bisa ya aku bilang gitu, padahal jadi diri sendiri juga gitu. Dan Anda juga memiliki langkah kecil yang ingin dicoba. Langkah kecil ya, mungkin kayak aku lebih pentingin pilihan sendiri dulu sih.
baik, bagaimana perasaan Anda setelah sesi ini? Lebih plong, lebih kayak oh aku bisa cerita selama konseling nih gimana